Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemuda Hijrah. Sesungguhnya tidak ada kata terlambat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika konten ini bermanfaat, tolong bantu like, comment, dan share ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagia sampai dengan detik ini, hari ini masih diberikan kesempatan untuk beriman yang dengan iman itu menggerakkan seluruh bagian tubuh dan jiwa kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dalam wujud menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun ini khususnya 1445 Hijrah. Semoga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah yang kita tunaikan, dan semoga dengan penerimaan itu besar peluang kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala baik di dunia pun teristimewa, yaitu saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian insyaallah. Teman-teman semua, untuk bisa mengetahui bahwa rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa standar dan kriteria penerimaan amalan khususnya terkait dengan ibadah Ramadan yang kita tunaikan sampai detik ini. Di antara sekian kriteria dan standar atau juga alat ukur parameter yang Nabi pernah jelaskan kepada kita umatnya, di antaranya terdapat dalam salah satu hadis yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau, nomor hadis 1894. Pun demikian Al-Imam Muslim dengan redaksi yang serupa dalam kitab Sahihnya nomor hadis 1151, diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau kama qala, as-siyamu junnatun. Puasa itu pada hakikatnya ialah perisai. Fala yarfuth wala yajhal. Maka orang yang tengah menunaikan puasa itu dengan perisai yang telah ia raih, ia memiliki kemampuan untuk berlatih meninggalkan, mencegah segala bentuk hal-hal yang kotor, segala bentuk tindakan-tindakan yang tidak memiliki arti, hal-hal yang bodoh yang seharusnya tidak dikerjakan. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bila pun ada seseorang memprovokasi ia dengan mencelaknya, mengajak ia berselisih, berkelahi, maka ia berkata, inni shaimun, saya tengah berpuasa, saya tengah berpuasa. La khulufu famis shaimi, maka sungguh orang-orang yang menunaikan puasa dengan benar itu lisannya, bau yang keluar dari lisannya, aroma yang keluar dari lisannya, atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski, dinilai oleh Allah lebih wangi, lebih semerbak dibandingkan dengan parfum kasturi, wanginya kasturi. Ini diantara rangkaian hadis yang cukup panjang terkait dengan puasa Ramadan, dan juga secara spesifik memberikan parameter, satu ukuran standar keberhasilan orang yang menunaikan ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan dalam standar dan kriteria yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama, Nabi menyampaikan, as-siyamu junnatun. Puasa itu hakikatnya akan membentuk, melahirkan satu perisai. Saya garis bawahi dari kata as-siyam. Di dalam bahasa Arab terdapat dua kata untuk menggambarkan puasa secara umum. Ada saum, ada siyam. Keduanya bermakna imsak, menahan. Jika kita menampilkan kata saum, maka kata ini menunjuk makna yang umum, menahan dalam arti yang umum, al-imsakul am. Saya bisa katakan, saya ingin menahan diri dari bicara, tapi saya masih bisa makan, masih bisa minum. Maka secara bahasa itu disebut dengan saum. Di dalam Al-Quran diabadikan kata ini dengan makna serupa di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-26 misalnya. Inni nazartu lirrahmani sauma. Maryam, katakan kepada orang-orang yang ingin mengklarifikasi tentang bayi yang kau bawa itu, engkau diam saja. Inni nazartu lirrahmani sauma. Katakan aku sedang bernazar kepada Allah untuk saum. Apa jenis saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Untuk tidak memberikan keterangan apapun kepada siapapun. Tidak membuat keterangan, tidak membuat penjelasan untuk memberikan kesan bahwa biarkan nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala bayi itu menampilkan mukjizat pertamanya untuk berkata, untuk menjelaskan, mengklarifikasi sedangkan dia masih dalam buayan. Ini yang memberikan sebuah kesan yang kuat kepada Sayyidah Maryam alaihissalam bahwa ia seorang perempuan suci, perempuan bersih, dan bayi yang dikandungnya bukan dari hal yang dihasilkan perbuatan-perbuatan terlarang, zina dan sebagainya, namun berupa anugerah yang Allah berikan melalui proses mukjizat untuk menetapkan kenabian Isa alaihissalam. Tapi poinnya adalah saum yang dimaksudkan di ayat itu menahan diri berpuasa untuk tidak bicara. Sedangkan beliau masih makan, masih minum. Berbeda dengan as-siyam yang disebutkan setidaknya sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran. Maka kata as-siyam memberikan makna yang spesifik. Bukan sekedar menahan, tapi juga menahan dengan aturan tertentu. Menahan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi ketika Nabi SAW mengungkap puasa dengan kata as-siyam, seakan beliau memberikan kesan bahwa as-siyamu puasa yang dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan itu. Puasa yang dikerjakan dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di dalamnya. Kapan kita berbuka, kapan kita menunaikan sahur, apa yang dikerjakan saat puasa, apa yang boleh, apa yang dilarang. Puasa seperti itu, as-siyam junnatun, akan melahirkan satu perisai. Yang perisai ini membentuk sebuah karakter. Yang karakter ini menunjukkan keberhasilan seseorang yang menunaikan puasa dimaksud. Maka apa di antara contohnya? Fala yarfuth. Maka perisai ini akan membentengi pelaku puasa dari aneka perkataan dan perbuatan yang kotor. Dia tidak berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang kotor, mudah mencela, mudah merendahkan, membuat hoax, berperilaku yang kotor. Ya, karena ada perisai dalam dirinya. Saat akan terdorong mengatakan sesuatu yang kotor, diprovokasi oleh setan, maka perisai itu muncul menahan supaya kata itu tidak keluar. Latihan dimaksud, hasil dimaksud, itu terkonfirmasi dengan keluarnya sebuah karakter dan dijelaskannya oleh Nabi dalam bentuk perisai yang membentengi. Jadi puasa yang benar, standar pertamanya, ya standar pertama puasa yang benar saat ditunaikan adalah melahirkan sebuah karakter yang mulia, karakter yang baik. Diberikan cirinya oleh Nabi, dia terbebas dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Kemudian wala yajhal, dan tidak juga berperilaku bodoh, perilaku yang tidak elok untuk dilakukan. Ya, kalau dalam keseharian, ya kita tidak katakan mungkin satu hal ini taruhlah dosa misalnya dalam contoh ya, tapi tidak elok untuk dilakukan. Seorang kakek atau seorang ayah menaiki sepeda anak 5 tahun yang roda 3 misalnya. Ya, berdosa tidak, tapi itu perbuatan tak pantas sehingga melahirkan cibiran.
Ya, itu namanya jahlun, sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Dalam keseharian, banyak sekali perbuatan-perbuatan tak pantas yang kita memang tahu itu tidak boleh dilakukan. Ya, baik yang mengandung dosa ataupun tidak mengandung dosa, tapi dianggap secara etik itu keliru. Sehingga dengan itu berpotensi orang lain malah berdosa dengan perilakunya. Yang melakukan dosa, kita tahu, berdusta itu dilarang, membuat hoax itu dilarang, korupsi itu dilarang, mencuri itu dilarang, memecah belah itu dilarang, ya, atau perbuatan-perbuatan tak elok lainnya yang sifatnya jahil, yang melahirkan bincangan-bincangan publik yang tidak elok untuk didengar. Nah, itulah perbuatan jahalah namanya. Maka orang puasa, dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa menempatkan diri. Kapan dia bercanda di tempat yang benar. Kapan dia berkata sesuatu yang pantas. Kapan dia menghindari perbuatan buruk. Itulah yang dimaksud dengan as-siyamu junnah. Maka standar pertama yang dijelaskan oleh Nabi ternyata bukan standar peningkatan ibadah ritual, tapi standar moral, standar etika, standar karakter. Maka orang puasa, bila berhasil puasanya, terjadi perubahan diri, terjadi perbaikan pada dirinya, terjadi peningkatan moral, semakin beretika dirinya, semakin baik keadaan dirinya, tuturnya semakin baik, perilakunya semakin baik, penyimpangannya semakin dia bisa hindari. Maka orang-orang yang bisa menahan lisannya dari perbuatan kotor dinilailah oleh Nabi SAW la khulufu famis shaimi. Maka lisan orang puasa itu, karena dia menghindarkan dari perkataan yang kotor, dan kotor itu tidak wangi, kotor itu bau, maka disifati di sini dengan kata kiasan bahwa orang yang berkata jorok itu bau lisannya. Orang-orang yang berkata-kata kotor itu tidak wangi lisannya di hadapan Allah. Maka pengertian sebaliknya, orang-orang yang bisa menahan diri, membuktikan keberhasilan puasanya dengan tidak berkata yang kotor, tidak berkata yang tidak baik, oleh Allah dihadiahi dengan satu aroma mewangi lisannya saat kembali kepada Allah di hari kiamat. Itu diantara maksudnya yang disampaikan oleh para ulama secara maknawi, bukan secara lafzi. Jadi orang-orang ini ketika bisa menjaga diri, membuktikan keberhasilan puasanya dari lisannya saja, saat dia bangkit di hari kiamat, oleh Allah diberikan keistimewaan dengan keluar bau harum di lisannya, karena mampu merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dengan puasanya. Maka saudara, diharapkan dengan menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini, kita bisa menunjukkan bahwa kesempatan yang Allah berikan kepada kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa merubah diri menjadi lebih baik dan mempertahankan itu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang termasuk dibangkitkan dalam keadaan sukses menunaikan ibadah puasa dan ditandai dengan mewanginya bagian tubuh kita, lisan kita, sampai kita bangga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang telah kita tunaikan, dengan pahala yang telah dikumpulkan. Lis-shaimi farhatan. Orang puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda iftarihi, bahagia ketika ia berbuka saat di dunia. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan dia gembira ketika kembali menghadap kepada Rabbnya di hari kiamat dengan sukses puasa yang telah ia bawa. Semoga kita digolongkan pada klasifikasi yang dimaksudkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Selamat berbuka. Hadi Hidayat Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.